Hai, perkenalkan nama saya Melisa Rini Lumintang dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 27. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh media sosial pada remaja untuk memenuhi ujian praktek bahasa Indonesia. Berikut video penjelasannya. Media sosial pada era sekarang ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari oleh hampir sebagian orang. Media sosial telah menjadi ruang di mana kita membentuk hubungan, membangun hubungan, membentuk diri, mengekspresikan diri, serta belajar tentang dunia di sekitar kita. Namun perlu diingat kembali bahwa seperti teknologi pada umumnya, media sosial juga memiliki pengaruh baik dan buruk di setiap aspek pengguna media sosialnya, terutama pada segi kesehatan mental pengguna. Mengingat bahwa pengguna media sosial merupakan anak remaja yang pada fase tersebut sangat penting untuk perkembangan psikologis dan emosional mereka. Maka saya membuat video ini dengan tujuan menyampaikan pengaruh penggunaan media sosial bagi kesehatan mental remaja, untuk dijadikan sumber bagi masyarakat agar mengetahui lebih dalam mengenai dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan. Sekarang ini banyak remaja yang mencari dan berbagi informasi melalui media sosial. Sayangnya tak sedikit dari mereka yang salah menangkap informasi dan kurang bijak dalam menggunakan media sosial. Dalam hal ini tentu saja orang dewasa harus mengawasi anaknya dalam bermain media sosial. Sama seperti orang dewasa, media sosial juga dapat berdampak buruk bagi remaja. Nah, beberapa dampak buruk yang dapat terjadi pada remaja adalah yang pertama, kegelisahan. Sebagian besar remaja mengalami tekanan untuk mengirim gambar yang terbaik, menulis pesan yang sempurna, dan langsung membalas pesan ketika ada pesan yang masuk di media sosial. Selain itu, tak sedikit dari mereka mendapatkan komentar negatif di media sosial. Hal ini membuat mereka mengalami kecemasan dan kegelisahan yang berlebihan. Yang kedua, kurang tidur. Remaja memiliki dorongan untuk bangun di tengah malam agar dapat mengetahui hal-hal yang diunggah oleh temannya. Hal ini membuat mereka kurang tidur dan memengaruhi suasana hati mereka. Terlebih, remaja masih memiliki emosional yang masih labil, dan di samping kurang tidur ini, ada banyak penyakit yang mengintai di samping mereka, seperti obesitas dan lain-lain. Yang ketiga yaitu cyberbullying. Mayoritas remaja pernah mengalami cyberbullying. Cyberbullying ini mengarah seperti melecehkan, dihina, dan hal-hal negatif lainnya melalui media sosial. Korban dari cyberbullying ini cenderung mengalami depresi, kegelisahan, dan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Yang keempat yaitu iri hati. Di media sosial banyak yang menampilkan sisi terbaik dari dirinya. Nah, hal itu memberikan kesan kepada orang lain seolah hidup mereka lebih menarik dibanding mereka. Tak jarang hal itu mengundang iri hati dari pengguna media sosial yang lain. Sejumlah orang dewasa bisa memahaminya dan mengerti, tapi remaja lebih rentan terhadap hal itu. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk membantu anaknya dalam mengelola media sosial ini agar mereka tidak iri hati dan berhenti membanding-bandingkan hidup mereka dari orang lain. Dan juga, tidak semua di media sosial adalah nyata. Oleh sebab itu, penting bagi orang tua untuk mengajarkan mereka lebih fokus kepada diri masing-masing. Selanjutnya adalah kurang komunikasi. Meskipun media sosial adalah tempat berinteraksi bagi orang lain, namun tentu saja berbeda jika kita berinteraksi secara langsung. Hal ini membuat mereka cakap berinteraksi di media sosial, namun kurang komunikasi di kehidupan nyata dengan orang lain. Bahkan tak jarang dari mereka menjadi jauh dengan orang-orang terdekatnya seperti keluarga, teman, dan lain-lain. Dan bila dibiarkan, hal ini dapat merusak hubungan. Nah, untuk mencegah dan meminimalisir dari dampak negatif penggunaan media sosial, para orang tua dapat melakukan beberapa hal seperti yang pertama, jauhkan ponsel dan alat elektronik milik orang tua saat bersama dengan anak. Luangkan waktu bersama mereka dan minta mereka untuk menyimpan ponsel mereka ketika sedang bersama. Bagaimanapun juga, orang tua merupakan teladan bagi anak-anak mereka. Orang tua zaman sekarang harus memahami teknologi. Bagaimanapun juga, ini adalah kunci agar anak-anak mereka dapat diawasi dan dikontrol dalam bermain media sosial. Yang ketiga, dorong anak untuk lebih melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, melakukan hobi, dan lain-lain agar mereka terhindar dari penggunaan media sosial dan sesuatu yang berkaitan dengan internet. Yang keempat, tetapkan zona bebas teknologi di rumah agar dapat membatasi waktu layar anak. Dan yang terakhir, buat anak-anak mengerti mengenai dampak negatif dalam penggunaan media sosial yang berlebihan, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Nah, sekian video saya mengenai pengaruh penggunaan media sosial bagi remaja. Bila ada salah kata saya ucapkan minta maaf dan terima kasih.